Oke, langsung aja ya. Satu, dua, tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan terkait dengan pengajaran LKM basis data pra-UAS. Jadi kami dari kelompok 5, saya Muhammad bin Ilham dengan NIM 2403155405. Saya Sasmita Kusumajati dengan NIM 052. Saya Hopipa Indah Parawansa dengan NIM 067. Oke, langsung aja fit next. Satu, langsung. Next. Yang pertama itu pendahuluan dan analisis dari masalah. Next. Nah, ini adalah kebutuhan dan tujuan sistem yang kami buat untuk mengatasi masalah sistem informasi pelayanan kesehatan pada kasus satu. Yang pertama itu pendaftaran digital. Ini dilakukan untuk mengurangi waktu tunggu dan menghindari duplikasi data pasien. Yang kedua itu rekam medis yang terintegrasi. Ini untuk memudahkan penelusuran riwayat kesehatan pasien secara cepat dan akurat. Yang ketiga, penjadwalan yang efisien. Ini untuk mengoptimalkan alokasi waktu dan sumber daya dokter. Yang keempat, pencatatan medis dan resep. Ini untuk memastikan akurasi dan kelengkapan data tindakan, diagnosis, dan resep dokter. Lalu yang terakhir yaitu laporan administratif. Ini untuk menghasilkan laporan seperti data pendaftaran bulanan dan stok obat untuk audit. Next. Next, Vin. Oke, adapun di sini ada CDM, uh, Conceptual Data Model, yang dimana di sini ada pasien melakukan pendaftaran dengan relasi satu, uh, one to many. Jadi satu pasien itu bisa melakukan banyak pendaftaran dan dokter di sini bisa menerima, eh, relasinya itu satu, one to many juga. Jadi satu dokter itu bisa menerima banyak pendaftaran. Habis itu setelah pendaftaran dia akan menghasilkan rekaman medis dengan relasinya. Dia bisa mendapatkan satu rekaman medis atau tidak, atau bisa banyak. Ini sebenarnya N. Kayak habis itu ke rekaman medis habis itu memiliki sebuah resep obat yang dimana memiliki relasinya satu, one to many juga. Jadi satu rekaman medis itu bisa memiliki banyak resep obat. Habis itu obat bisa diresepkan beberapa kali. Jadi relasi obat dan resep obat itu one to many. Jadi satu obat itu bisa diresepkan beberapa kali. Oke, lanjut. Nah, ini sama seperti sebelumnya, tapi di sini kita jelasin apa apa saja yang ada di dalamnya dan penjelasan logikala seperti di mana, primary key-nya dan virgin key-nya di sini ada. Lalu masuk ke fisik. Next. Lanjut lanjut. Nah, adapun di sini di fisik, di sini lebih dijelasin lagi, kayak pasien ID itu kita pakainya apa, seperti di sini kita pakai serial, habis itu nama kita varchar 100 dan tidak boleh nol. ID dokter juga serial, primary key-nya, pendaftaran juga serial, habis itu ID rekaman serial, pokoknya yang primary key ini serial. Dan seterusnya di sini ada ID rekaman integer itu not null tidak boleh kosong, habis itu dan seterusnya. Langsung saja kita masuk ke query-nya. Oke, jadi di sini terkait dengan implementasinya diketahui ada pembuatan tabel pasiennya. Jadi kita mau membuat tabelnya pasien terlebih dahulu yang dimana em, yang terdiri dari ID pasiennya, terus sebagai primary key-nya, terus ada nama, terus tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat juga nomor telepon. Kemudian juga kita membuat tabel dokternya juga sekalian. Jadi yang terdiri dari ID dokter yang sebagai primary key-nya, kemudian ada nama juga, spesialis, jadwal praktek.
Kemudian sekaligus juga bikin tabel pendaftaran, yang di mana tabel pendaftaran itu yang isinya ID pendaftaran, kemudian tanggal pendaftaran, terus ID pasien, terus kemudian ada ID dokter, dan sebagainya. Kemudian dibuatkan juga tabel rekam medis yang dimana isinya itu ada ID rekam sebagai pemilikinya, kemudian ID pendaftaran, kemudian tanggal kunjungan, dan juga ada gejalanya, serta juga ada diagnosisnya. Dan ada tabel obat. Dengan membuat tabel obat ini kita mengisi ID obatnya sebagai pemilikinya, kemudian ada nama obatnya, terus ada stoknya, harganya juga sebagai bentuknya desimal. Kemudian yang terakhir yaitu tabel resep obat, yang dimana kita mau meng-create tabel resep obatnya, ID yang tadi isinya itu ID resep sebagai pemilikinya, ID rekamnya, terus rekam medis, ID obat, dan sebagainya. Next. Kemudian di sini ada implementasinya, selain yang disebutkan, ada data pasiennya juga. Kita mau insertnya pasiennya yang terdiri dari namanya, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, nomor telepon, dan sebagainya. Kemudian ada data dokternya. Kemudian kita mau menginsert ke dokternya, nama yang terdiri dari nama, spesialis, jadwal praktik. Kemudian values-nya itu kasih nama dengan misalnya Dr. Heri Sucipto. Kemudian kategorinya umum, dan jadwal misalnya Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 4 sore. Dan misalnya juga namanya Dr. Dewi Hermina sebagai anak gitu ya. Anaknya berarti untuk jadwal prakteknya Selasa dan Kamis jam 9 sampai jam 3 sore dan sampai seterusnya. Kemudian ada data rekam medis, jadi kita mau insert rekam medisnya sebagai ID pendaftaran, tanggal kunjungan, gejala, diagnosis. Kemudian values-nya ada tanggal gejalanya, kemudian demam, batuk, ispa, dan sebagainya. Kemudian data obat. Jadi kita mau insert into obatnya yang terdiri dari nama obat, stok, dan harga. Dan values-nya adalah paracetamol 500 mg, 300 dan 5.000-nya ya. Kemudian ada misalnya amoxicillin berapa gitu dan sebagainya. Kemudian ada data resep obatnya, kita mau insert intunya ke resep obat yang terdiri dari ID rekam, ID obat, dosis, dan jumlahnya. Dan values-nya, ID rekamnya itu misalnya 1,1. Kemudian ID obatnya, maksudnya dosisnya 3 kali 1 sehari, ID obatnya 1 misalnya. Terus jumlahnya 15, dan sampai seterusnya. Next. Kemudian laporan operasional. Dan bagian ini juga tahap terakhir dan terpenting dalam siklus pengembangan sistem basis data yang sedang kami kerjakan. Jadi setelah melewati fase desain yang begitu kompleks, dari model data konseptual hingga ke model data yang begitu fisik, jadi bagian ini berfungsi sebagai bukti operasional bahwa struktur data dapat berfungsi secara terintegrasi. Nah, pada tahap ini, tabel-tabel yang terpisah secara logis seperti tabel pasien, dokter, dan obat digabungkan kembali menggunakan perintah query untuk menghasilkan informasi yang berharga bagi pengguna, baik itu dokter, staf administrasi, maupun apoteker. Nah, tanpa laporan itu, dan database itu hanyalah kumpulan data tabel kosong yang tidak memberikan manfaat nyata bagi proses pengambilan keputusan organisasi layanan kesehatan. Dan di sini ditampilkan ada laporan pertama yang dihasilkan oleh sistem yang berfokus pada kebutuhan medis klinis, yaitu laporan riwayat media pasien. Nah, pada kenyataannya, dokter perlu memahami riwayat medis pasien dengan cepat dan akurat untuk menentukan tindakan medis selanjutnya. Karena nama dan marga pasien terdapat di tabel pasien dan data diagnosis di tabel rekam medis, sistem harus melakukan pencarian di beberapa tabel. Nah, query ini menggunakan teknik join besaran untuk menghubungkan tabel rekam medis ke tabel registrasi berdasarkan ID registrasi, lalu ke tabel pasien berdasarkan ID pasien.
Hal ini menunjukkan kalau hubungan satu ke too many yang dirancang sebelumnya berfungsi dengan baik dalam mengambil data yang relevan dari berbagai entitas. Dan ini hasil outputnya. Next. Oh iya, adapun kode SQL yang diterapkan untuk menghasilkan laporan riwayat medisnya ini sebagai berikut ya, select, P, nama, RM, tanggal kunjungan, gejala, dan lain-lain. Dan instruksi ini dengan jelas memerintahkan database untuk menyusun hasil keluaran berdasarkan tanggal kunjungan secara menurun, yang berarti data kunjungan terbaru akan ditampilkan di baris teratas. Dan fitur ini sangat penting dalam bidang medis, sebab keadaan kesehatan saat ini, pasien menjadi fokus utama dokter dibandingkan dengan riwayat penyakit yang sudah lama. Thanks. Ya, beralih ke manajerial. Jadi laporan kedua ini yang disampaikan adalah laporan mengenai data pendaftaran pasien setiap bulan. Laporan ini disusun untuk memenuhi kebutuhan audit serta pengawasan terhadap kinerja klinik. Manajemen harus memahami jumlah pasien yang datang dalam periode tertentu untuk menilai beban kerja dokter dan efektivitas layanan yang diberikan. Query ini menunjukkan tanggal pendaftaran, nama pasien, dokter yang merawat, serta status layanan. Keunggulan teknis dalam laporan ini terletak pada kemampuan sistem untuk melakukan penyaringan waktu yang akurat, sehingga hanya menampilkan data yang relevan dengan periode audit yang diinginkan, yaitu bulan November 2025. Untuk menyusun laporan bulanan tersebut, kode SQL yang digunakan adalah select, PD, tanggal pendaftaran P, nama D, nama AS dokter, PD, status form, pendaftaran, dan sampai seterusnya. Di sini, fungsi ekstrak itu memiliki peran yang sangat penting. Nah, database menyimpan data tanggal dalam format lengkap, yaitu tahun, bulan, dan tanggal. Namun, query ini memisahkan format tersebut untuk mengambil elemen tahunnya, 2025, dan bulannya saja, yaitu 11. Nah, melalui penggunaan Cloudflare-nya itu, sistem menyaring semua data transaksi dan hanya menerima data yang memenuhi kriteria waktu tertentu, sehingga memberikan laporan yang lebih rapi dan terfokus kepada manajemen. Next. Kemudian laporan yang ketiga, adalah laporan paling rumit dalam proyek ini, yaitu laporan diagnosis dan daftar obat pasien. Laporan ini mengintegrasikan atau menggabungkan informasi klinis dengan informasi keuangan atau tagihan. Tujuannya adalah untuk memberikan kejelasan kepada pasien mengenai obat-obatan yang mereka terima, jumlah dosisnya, serta biaya yang perlu dibayarkan. Nah, kompleksitas dari query ini terlihat melalui penggunaan 5 tabel sekaligus, yaitu resep obat, obat rekam medis, obat rekam medis, pendaftaran pasien, yang saling terhubung melalui foreign key-nya masing-masing. Apabila satu relasi antara tabel ini terputus atau desainnya salah, maka informasi tagihannya itu tidak akan dapat ditampilkan. Nah, seperti yang diketahui, kode SQL yang digunakan untuk laporan keuangan dan farmasi ini memiliki fitur perhitungan otomatis yang sangat efektif, yaitu select P, nama, RM, diagnosis, nama obat, dosis, RO, dan sebagainya. Perhatikan bagian RO jumlah orangnya harga yang itu. Nah, yang disebut itu sebagai subtotalnya. Nah, pada titik ini, sistem database tidak hanya berperan sebagai penyimpan informasi saja, tetapi juga berfungsi sebagai alat pengolah datanya juga. Ia menghitung total obat yang diresepkan dari tabel resep obatnya itu dengan harga per unitnya dari tabel obat secara langsung pada saat query-nya itu dijalankan. Dan hal ini itu mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan perhitungan oleh manusia di area kasir. Next. Mungkin sekian dari presentasi kami dari kelompok 5. Kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.